Segera kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Selamat mengikuti. Sembilan 95,9 Smart FM Business and Inspiration. Selamat malam semua listeners. Semangat di hari Selasa 9 Januari 2023, hari ke-9 di tahun 2024. Semoga selalu semangat begitu ya. Apalagi ini sudah mulai aktivitas Anda begitu ya dari libur yang cukup panjang di akhir tahun. Kayaknya ada beberapa dari kita mungkin masih rasanya jet lag begitu ya, dari libur panjang kemudian harus mulai beraktivitas lagi, rasanya tuh kadang malas-malasan gitu ya. Nah, sesuai di topik kita malam hari ini dalam Smart Character and Career, kita akan membahas mengenai melawan kemalasan, tentunya bersama dengan founder Personix, Mas Harmony Ezra. Selamat malam Mas Harmony. Ya, selamat malam Smart Listener, selamat malam Maria. Mhm. Iya, so senang sekali kita bisa bertemu kembali ya di awal tahun ini ya. Topik yang memang saya angkat ini sebetulnya burnout versus malas gitu, karena seringkali bicara tentang urgency, terutama kalau misalnya orang-orang yang dengerin Smart FM, saya yakin bukan orang malas sih gitu. Tapi hanya saja seringkali orang itu atau enggak diri kita sendiri mencap diri kita ini kayaknya kurang. Tapi kadang-kadang sebetulnya apakah kita betul-betul malas? Apakah kita jangan-jangan burnout? Nah, ini kayaknya topik yang menarik nih untuk dibahas karena ada perbedaan nih ternyata antara malas dan burnout gitu ya. Apalagi kalau misalkan memang kayaknya sudah terbiasa libur, terus kayaknya mau nge-start lagi, pemanasan lagi nih rasanya susah. Nah, itu bisa saja malas. Tapi kalau misalkan ternyata kok dulunya saya perform tapi sekarang kok enggak, nah itu bisa juga karena ada burnout atau purposeless atau ada hal-hal yang bisa perlu kita evaluasi dalam diri kita dalam awal tahun ini. Yes, oke. Mungkin di awal dari, obrolan kita di malam hari ini, Mas, definisi dari malas sendiri, kalau kita bedah berdasarkan karakter dan juga dalam dunia pekerjaan gitu. Sebenarnya malas ini apakah memang karakter pribadi seseorang atau memang bisa juga dipengaruhi oleh lingkungan kerja atau pressure dari pekerjaan itu sehingga jadinya tuh malas gitu? Silahkan Mas Harmoni. Oke, saya beredel dulu ya perbedaan mensamakan perspektif dulu. Definisinya malasnya saya, definisi malasnya dalam tatanan karakter itu seperti apa sih sebetulnya? Bagi saya, malas itu adalah seseorang yang tidak menggunakan talentanya dengan maksimal, seseorang yang membiarkan atau mengubur kelebihannya, seseorang yang tidak mengoptimalkan kelebihan atau apa yang dia punya dalam dirinya, dan dia memilih untuk diam dan memilih untuk tidak mengerjakan apa yang seharusnya dia kerjakan. Gitu. Nah, dalam hal ini alasannya sebabnya adalah karena ada hal yang lebih nikmat, ada hal yang lebih nyaman, ada hal yang lebih mudah untuk diambil gitu. Kalau saya ambil, tapi sebetulnya apakah malas itu sebetulnya sesuatu hal yang sepenuhnya negatif? Sebetulnya kalau dilihat dari beberapa perspektif ternyata nggak juga. Ada orang-orang yang memang memanfaatkan kemalasan. Justru banyak solusi-solusi yang kita dapat karena malas gitu. Ya teknologi hari ini karena ide-ide untuk mempermudah sesuatu. Jadi bicara kemudahan bukanlah belum tentu sebuah kemalasan yang kita hindari, tapi memang sebuah solusi ternyata. Nah, jadi ketika kita menyamakan definisi ini, saya rasa cukup jelas ya. Ada orang sudah diberikan kapasitas, kemampuan, talenta, tapi dibiarkan, dikubur, tidak dioptimalkan, karena ada sesuatu hal yang lebih enak, sesuatu hal yang lebih nyaman, maka dia mengubur talenta tersebut, mengubur kelebihannya, dan tidak digunakan. Nah, itu malas, gitu. Nah, jadi kalau misalkan definisinya sudah cukup jelas nih, otomatis kita bisa membedakan nih antara yang beneran malas sama apa yang
mana yang beneran yang burnout atau capek atau stres gitu ya. Nah, jadi saya ingin mengambil angle ini dulu. Karena kalau misalkan kita salah di sini, maka ya kita bisa jadi self-blaming atau menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain. Nah, sekarang saya mau angkat juga perbedaan antara burnout ya. Karena burnout tuh perilakunya mirip orang malas, betul. Oke. Gitu. Orang yang burnout, orang-orang yang kelelahan, itu mirip seperti orang malas. Karena apa? Diajak mikir nggak bisa, kerja mungkin telat, gitu, ya. Lalu seseorang yang mungkin juga kalau orang dengan kasat mata dilihat ya dia punya waktu, dia punya tenaga. Dia seperti orang yang normal, punya tangan, punya kaki, tapi nggak bisa perform. Diajak lari nggak bisa. Gitu. Nah, ini model-model seseorang yang lelah tapi nggak keringetan. Seseorang yang lelah tapi nggak ngoyoh. Nggak kelihatan ngos-ngosan. Gitu. Padahal yang ngos-ngosan itu dalam pikiran dan mentalnya. Nah, jadi ini yang menjadi penting untuk dibahas ya, karena ciri-cirinya seperti ini, tidur terus. Ciri-cirinya cepat ngantuk dan nggak fokus gitu. Ciri-cirinya seseorang seperti ini dia kayaknya kerja seadanya gitu. Nah, itu membuat kayaknya kalau misalkan sebagai leader atau business owner melihat orang seperti ini gregetan. Betul sekali. Gitu. Nah, ini akhirnya menglabel males tim saya. Ini tim saya nih nggak bisa kerja nih gitu. Nah, jadi akhirnya ini menjadi tantangan bagi kita semua kalau kita melihat tim kita seperti ini. Kalau kita memelihara kebiasaan kepemimpinan kita seperti ini, maka kita jangan heran kalau misalnya tiba-tiba turnover di perusahaan Anda tinggi gitu. Ini yang menjadi challenge ya untuk kita gali lebih dalam, karena sebetulnya kalau Anda di MRI ini otak orang, Anda googling aja gitu ya, otak orang yang sehat sama otak orang yang depresi atau burnout itu tuh mengalami perbedaan yang cukup signifikan. Di mana orang yang depresi atau burnout itu dia otaknya menciut, literally yang berfungsi hanya beberapa persen daripada kapasitas maksimalnya. Nah, sedangkan orang yang sehat secara mental baik, secara semangat kuat, maka seluruh kapasitas otaknya juga berfungsi dengan baik juga. Nah, ini makanya saya ingin membahas ya tipe pekerjaan seperti apa juga yang cocok gitu untuk diberikan kapasitas untuk bekerja keras gitu ya. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang membuat dia ranah-ranah pekerjaan yang justru nggak perlu kapasitas otak, yang penting gerak aja gitu. Nah, itu tuh ada tipe-tipe pekerjaan dan tipe-tipe karakteristik yang membuat kita ini bisa mengoptimalkan kekuatan kita. Jadi ya, make sure, jangan heran kalau misalnya ada burnout, karena jangan-jangan Anda nggak bekerja sesuai dengan talenta. Jangan heran kalau Anda stres, jangan-jangan Anda memang tipe style Anda berperforma itu berbeda dengan yang Anda kerjakan sekarang. Jadi ya, itu perlu kita gali hari ini. Iya, nah ini faktor apa sih yang sebenarnya membuat kita mungkin para pekerja begitu, karyawan ini atau para leaders mungkin merasa burnout, Mas? Apakah memang hanya faktor dari dalam diri kita atau faktor kantor, lingkungan ini juga sangat mempengaruhi kita untuk bisa menjadi burnout? Nanti kita akan jawab di sesi berikutnya, semua listeners. Anda juga boleh bergabung bersama kami. Silahkan kirimkan pertanyaan, komentar atau pendapat Anda di 0812 11 12 959. Smart Character segera kembali. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang.
dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character. Terima kasih Anda masih menyimak kami dalam Smart Character and Career bersama dengan Dr. Harmony Ezra, founder dari Personix. Di topik kita malam hari ini, melawan kemalasan. Dan tadi sudah seru banget, kita sudah mendefinisikan ya, definisi dasar dari malas itu sendiri ya. Bagi Anda mungkin yang punya talenta tapi Anda pendam, Anda tahan-tahan, ya mungkin berarti Anda harus sedikit membakar rasa semangat Anda begitu ya, agar rasa-rasa malas ini terhindar atau hilang begitu. Tapi kalau Anda memang punya bakat tapi Anda merasakan burnout di kantor, mungkin Anda butuh sedikit semangat untuk bisa kembali merasakan bahwa ya passion Anda memang ada di situ. Nah, kalau tadi kita ngomongin soal burnout, Mas Harmony, sebenarnya faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi para karyawan atau para leader ini merasa burnout? Apakah memang hanya faktor dari dalam sendiri atau faktor lingkungan juga mempengaruhi? Definitely. Jadi kalau bicara soal faktor, ini bicara tentang, saya garis bawahi, faktor motivasi tentunya ya. Nah, motivasi itu bisa dibicarakan bensin tadi, kalau tadi Maria bilang itu semangatnya ya, gitu. Nah, sebetulnya semangat itu muncul dari dalam atau dari luar gitu. Ya, kedua-duanya, idealnya kedua-duanya. Nah, memunculkan semangat dari dalam dan dari luar ini adalah tanggung jawab dari kita semua bersama gitu ya. Artinya dari faktor internal, kita sendiri yang punya hidup, sama lingkungan kita gitu. Nah, apakah kalau misalnya lingkungan kita yang menciptakan semangat-semangat tersebut ya, kita juga jadi ikutan semangat juga. Nah, tapi makanya tadi kenapa kok saya ambilnya bukan dari definisinya, bukan dari ngambil dari semangat ya gitu ya. Nah, tapi malah dari talenta. Tapi karena gini, bicara tentang motivasi intrinsik itu bicara tentang tujuan soalnya. Bicara tentang motivasi intrinsik, manusia itu punya kebutuhan untuk berkarya sebetulnya. Manusia itu punya kebutuhan untuk melakukan apa yang dia bisa lakukan. Manusia itu punya kebutuhan untuk berkontribusi sebetulnya. Nah, tapi kalau misalnya kontribusinya tidak pernah dihargai gitu ya, nah, kontribusinya nggak pernah selaras gitu ya, atau enggak dia dipaksa berkontribusi tapi kok nggak bisa berkontribusi ke dalam level yang dia bisa kerjakan, maka jangan heran kalau misalkan dia padam semangatnya gitu. Nah, ini penting sekali. Pertama, saya gali dulu ya dari motivasi intrinsik dulu ya. Jadi manusia itu butuhnya apa supaya nih semangatnya tetap membara. Satu, manusia itu butuh diketahui talentanya apa. Kalau misalkan dia tidak diketahui talentanya apa, kelebihannya apa, maka dia sendiri pun juga tidak tahu tujuannya hidupnya untuk apa. Manusia itu punya talenta yang terdiri dari pola pikir, pola perasaan, pola bicara, dan pola tindak gitu ya. Talenta itu dibentuk dari empat hal itu. Talenta ada yang punya pemikiran kritis, ada yang kalau misalkan main game hobinya hitung-hitungan,
sudoku gitu ya. Hmm. Tapi ada malah orang-orang kalau misalkan hobinya malah berpikir yang refleks gitu ya, yang lagu, artsy gitu ya, yang lebih seni gitu. Nah, ada orang-orang yang perasaannya menggebu-gebu, ada orang-orang yang perasaannya semangatnya tinggi, ada orang-orang yang perasaannya tenang. Hmm. Walaupun gempa bumi, ya, Hmm. walaupun gunung meletus, dia tetap tenang gitu. Hmm. Ada orang-orang yang butuh tantangan, cepat bosan dalam kehidupannya. Ada orang-orang yang prefer kerjaan atau enggak sesuai kehidupan yang damai sejahtera, nggak ada tantangan gitu. Hmm. Dan that's fine, nggak ada yang salah. Ada yang pola bicara, ada yang kalau ngomong terus terang, belak-belakan. Hmm. Ada yang kalau ngomong panjang lebar, tinggi dan dalam. Ada orang yang irit ngomong. Hmm. Nah, ada orang-orang yang sukanya kerjanya mobile, ada orang-orang yang kerjanya sukanya rutin, ada orang-orang yang kerjanya sukanya di rumah. Hmm. Nah, ini yang membuat kita harus semakin tahu yang cocok buat kita apa dan apa yang kelebihan buat kita. Nah, ini terbenam dalam gen pembawa sifat kita, dalam DNA kita yang nurun dari orang tua kita. Dan Hmm. kita nggak bisa pilih. Ada orang-orang yang pinter kayak Jerome Pauline dalam hitung-hitungan. Betul. Ya, ada orang-orang yang pintar dalam bermusik seperti Ed Sheeran gitu. Hmm. Ya, ada orang-orang yang memang punya kapasitas talenta masing-masing yang Tuhan beri. Permasalahannya kita tahu nggak? Setelah kita tahu, kita mau nggak mengoptimalkannya. Nah, itu tanggung jawab kita. Hmm. Ya, ada kita setelah kita mengetahui, kita jadi ngerti kita ke depannya mesti ngapain. Hmm. Makanya saya nggak pernah menyalahkan orang yang privilege ya. Orang yang memang lahir kaya atau lahir miskin, kita nggak bisa pilih kondisi kita lahir di mana. Tapi bagaimana kita mengoptimalkan talenta, apa yang Tuhan sudah kasih di depan mata kita, itu yang harus dipakai, itu yang harus dioptimalkan. Gitu. Nah, jadi saya kemalasan tuh nggak bisa diukur dari titik pencapaian kehidupan ya, tapi bagaimana kita mengoptimalkan apa yang Tuhan beri. Begitu. Ada orang yang kaya tapi juga hidupnya malas-malasan, ada. Ada juga orang yang miskin tapi juga hidupnya malas, ada juga. Nah, jadi bukan lagi diukur dari kaya dan miskin, tapi diukur bagaimana dia sudah mengerjakan apa dalam kehidupannya. Nah, itu kalau misalkan dia diam-diam aja, hanya eh, hanya menikmati hidup, nah itu bisa dibilang malas. Oke. Gitu. Jadi cukup jelas ya. Ini ngomongin faktor intrinsik dulu nih. Jadi definisi intrinsiknya dulu. Nah, habis ini kita akan ngomongin tentang faktor motivasi eksternal dan bagaimana kita memupuk dalam organisasi kita, dalam komunitas kita, dalam keluarga kita ya. Bagaimana kita memupuk lingkungan yang menciptakan motivasi atau semangat melawan kemalasan ini. Gitu. Yes, oke. Tapi burnout ini ya, untuk kita bisa terhindar dari burnout ini sebenarnya bisa nggak sih, Mas? Ataukah memang kita sebagai manusia dasarnya memang ya burnout ini adalah sesuatu yang alamiah yang bisa dirasakan oleh semua orang gitu? Oke. Kalau bicara burnout, saya mesti bahas dulu nih faktor eksternalnya dulu nih, gitu. Nah, karena yang seringkali membuat eksternal itu adalah tuntutan. Nah, tuntutan dari orang lain, tuntutan dari diri sendiri pun juga sebetulnya bisa. Jadi, motivasi eksternal itu terdiri dari apa sih? Motivasi eksternal itu terdiri dari ekspektasi, dari standar, dari sistem, dari otoritas, dari struktur yang memang lingkungan kerja itu ciptakan atau KPI seperti orang-orang saya bilang tuh masih sistem tuh KPI, OKR, target gitu ya. Nah, yang menciptakan target tersebut siapa? Gitu. Dan apakah target tersebut itu rasional atau irasional? Nah, apakah target tersebut dibentuk berdasarkan data? Nah, kalau misalkan kita menciptakan mimpi, tapi mimpi tersebut terlalu jauh atau ngawang-ngawang, itu juga berbahaya loh. Gitu. Itu membuat kita menjadi stres sendiri. Makanya resolusi 2023, resolusi 2024, resolusi 2025. Berapa persen yang tercapai gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita bicara tentang boleh nggak membuat resolusi? Boleh. Cuman
semakin kita punya mimpi yang ambisius, seringkali justru malah kita yang burn out sendiri, kecapean, terus kayak malah malas-malas sendiri gitu. Karena kayak ya udahlah gitu. Tapi kalau misalkan gitu, when you have no option, ini kapal ini udah kebakar nih, udah tenggelam nih, ini udah mesti survive dalam pulau ini gitu, harus menang gitu. Nah, ya itu maka orang itu kayak punya no turning back gitu. Jadi satu, sebagai bicara motivasi eksternal, kita harus punya target yang rasional, target yang selaras dengan goalnya personal dari setiap orang gitu ya. Jadi kalau make sure dari proses perekrutan tuh juga mesti ngerti nilai-nilainya dia seperti apa, goalnya dia seperti apa, apakah selaras dengan profesi Anda, dengan pekerjaan Anda. Kalau misalnya enggak, jangan dipaksa, karena itu bakal buang waktu, buang energi. Ya. Nah, setelah Anda sudah men-set itu mesti juga menciptakan budaya kerja. Nah, ini penting. Employee experience, satu budaya kerja yang sesuai juga dengan industrinya. Nah, ini saya ngomongin berdasarkan data dan fakta ya. Ada teori namanya stick and carrot, Maria, gitu, smart listeners. Nah, kalau baru kasih tahu ya kalau sudah punya break atau apa gitu ya. Ya, Karena 1 menit lagi Mas Harmoni. 1 menit ya. Nah, bicara teori stick and carrot ini, ada profesi-profesi yang cocok untuk dikerja dengan punishment and reward yang sangat jelas. Artinya sangat jelas itu apa? Keras. Tadi saya bilang tentang kapal ini dibakar gitu. Nah, itu profesi yang seperti apa yang cocok untuk diberikan pekerjaan seperti itu sebetulnya. Jadi contohnya, misalkan kamu telat dikit SP1 gitu. Terus kalau misalkan kerjanya nggak capai OKR atau KPI, maka langsung SP lagi. Itu bisa nggak? Ada pekerjaan model-modelnya begitu, ada kok. Nah, tapi ada juga yang nggak bisa se-strict itu. Nah, karena memang industri dan budaya kerjanya memang nggak bisa seperti itu. Nah, itulah yang menjadi pembahasan di sesi berikutnya. Pekerjaan seperti apa yang cocok dengan sistem yang strict, pekerjaan apa yang tidak cocok dengan sistem yang strict. Nah, ini kita mesti kenali industri kita. Karena banyak juga orang-orang yang mungkin sudah burn out tapi terpaksa tetap bertahan karena ya nggak ada pilihan lain. Nah, ini sebenarnya passion-nya atau pekerjaan-pekerjaan apa sih yang cocok untuk Anda temukan nanti? Kita akan jawab di sesi berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam Smart Character and Career. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career.
bersama Harmony Ezra dan tim Power Corrector. Smart Character and Career masih menemani Anda semua listeners, dan kami dari Jakarta menyapa Anda di 10 kota jaringan Smart FM Network. Boleh bergabung bersama kami di live YouTube Smart FM, atau Anda yang ingin bertanya, atau Anda boleh kirimkan juga tanda tangan Anda, karena seperti biasa di sesi terakhir nanti Mas Harmony akan membacakan tanda tangan Anda, membacakan karakter Anda berdasarkan tanda tangan. Boleh kirimkan tanda tangan dan juga nama terang Anda di 0812 11 12 959. Kalau kita kembali lagi ke topik kita, Mas Harmony, ini menarik banget, burnout begitu ya. Saya pernah baca sebuah kalimat gitu ya, take it or leave it gitu ya. Banyak sekali karyawan-karyawan yang mungkin merasa burnout gitu ya, sudah kayaknya lelah, capek berada di sebuah perusahaan itu, tapi tetap bertahan dengan sedikit sambatannya begitu ya, tapi mereka tetap bertahan. Nah, sebenarnya untuk kita menyelesaikan rasa burnout itu, kita menemukan passion kita atau pekerjaan apa sih yang sebenarnya cocok untuk kita supaya kita bisa terhindar dari rasa burnout itu, bagaimana kita menemukannya? Ya, jadi burnout itu sebetulnya akibat ya, Hmm, para listeners dan Maria gitu ya. Itu akibat dari stres yang berkepanjangan hmm, gitu. Jadi stres yang berkepanjangan lebih dari 2 minggu, ya hmm, let's say beberapa bulan gitu ya. Jadi stres itu kan terbagi menjadi 2, ada stres yang positif sama stres yang negatif. Jadi ada yang disebut sebagai eustress, itu stres yang positif. Stres yang membuat meningkatkan sense of urgency, stres yang membuat kita gercep, stres yang membuat kita jadi kayak oke, ada masalah, saya bisa mesti masuk ke dalam problem solving mode nih gitu ya. Tapi ada stres yang negatif. Stres yang negatif ini ketika stres yang berkepanjangan ini, yang baik ini, yang positif, nggak ada istirahatnya gitu ya, begadang terus, nah itu maka kita bisa masuk ke dalam fase distress, hmm, stres yang negatif. Nah, stres yang negatif itu ciri-cirinya kita sudah mulai nggak fokus, kita sudah mulai lupa, kita sudah diajak ngomong nggak nyambung. Nah, itu dimulai dari mulai kayak capek ya, rasanya kayak ketika Anda sudah mulai distress, ini sudah ciri-ciri burnout terjadi. Burnout itu titik di mana ketika Anda apinya padam ya, namanya ada burnout. Jadi apinya padam, lilinnya habis, sumbunya padam gitu. Nah, hal itu terjadi karena kita mulai kehilangan pengharapan, garis bawahi kehilangan pengharapan. Nah, kehilangan pengharapan yang berkepanjangan itu mengarah ke depresi sebetulnya. Nah, kok bisa sih orang bisa hopeless gitu ya? Nah, ciri-cirinya makanya kenapa orang tuh kalau orang depresi atau burnout tuh biasa pengen tidur terus. Rasanya pengen nggak beraktivitas sama sekali. Beda ya, memang pengen tidur terus sama hobi tidur tuh lain sih. Saya punya kenal orang-orang yang hobi tidur gitu. Sama orang-orang yang karena dulunya aktif banget gitu. Orang yang sangat gercep tapi tidur terus gitu, kehilangan minat. Dulu misalnya suka main golf gitu ya, tiba-tiba kehilangan nggak mau main golf lagi. Dulu sukanya musik, tiba-tiba nggak main musik lagi. Dulu hobinya apa, nah kehilangan minat, terus tidur terus sex drive-nya juga turun gitu ya. Terus juga antara makannya jadi banyak banget atau kok nggak mau makan sama sekali gitu. Nah itu jadi kayak hidupnya males mau ngapa-ngapain. Nah terus biasanya Anda mungkin bangun tidur tapi bengong gitu. Nggak bisa mikir, ngeliatin layar tapi pandangan kosong. Nah itu tuh ciri-ciri burnout. Nah, setelah kita tahu ciri-ciri burnout, tadi Maria nanya take it or leave it gitu ya. Itu sebetulnya titik dimana kayak ya sudah, ini saya gitu. Nah itu ini saya ambil dari 2 sudut pandang ya, dari sudut pandang orang yang mengerjakannya atau timnya, atau sebagai sudut pandang perusahaan melihat timnya seperti itu. Nah maka kalau misalkan Anda sendiri mengalami take it or leave it, sah-sah saja. Saya mesti bilang itu sah kok, and that's fine gitu. Tapi ya apakah Anda sudah mengkomunikasikan perasaan Anda? Apakah Anda sudah jujur dengan apa yang bisa lebih baik gitu kan? Karena seringkali perasaan take it or leave it itu adalah ketika Anda sudah berjuang tapi tidak dihargai, Anda sudah bekerja tapi tidak melihat hasil,
Anda sudah melakukan tapi tidak sesuai ekspektasi atau tidak mencapai target gitu ya. Nah, makanya kayak ya di titik take it or leave it. Kemarin saya juga ketemu orang yang sudah sampai di titik kayak ya udahlah saya resign aja. Bahkan dia udah resign. Dia lagi cari kerjaan baru, bahkan mau digaji lebih kecil daripada pekerjaan dia yang sebelumnya. Dulu 2 digit, sekarang dia bilang 1 digit aja nggak apa-apa. Oke. Gitu. Kok bisa? Itu udah mental take it or leave it. Gitu. Nothing tulus. Dia tahu apa yang dia mau, dia pengen bekerja sesuai dengan apa yang dia passion, dia siap dibayar lebih murah, tapi dia pengen bekerja sesuai dengan passion. Gitu. Nah, tapi ada juga yang there is no turning back. Gue punya anak, gue punya keluarga, ada orang tua atau generasi sandwich, ya mau nggak mau ya udahlah gue mesti kerjain deh gitu, walaupun nggak mau gitu. Ya itu maka akibatnya ya pekerjaan seperti itu nggak akan, ya kerjanya pasti otomatis seadanya. Nah tadi saya coba izin ya mengangkat, saya udah janji nih tadi industri mana yang cocok nih, pekerjaan apa yang cocok dipaksain begitu. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan yang nggak bisa dipaksa gitu. Nah jadi metode stick and carrot itu kayak kelinci nih mau dibuat maju, dikasih kayu, dikasih wortel di depannya maka dia akan maju. Nah sticknya itu melambangkan kecutan gitu. Nah jadi metode seperti stick and carrot ini, punishment and reward, pekerjaan-pekerjaan yang bisa dengan pemaksaan adalah pekerjaan buruk. Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya nggak pakai cognitive level. Ya, nah jadi pekerjaan seperti tutup botol, bungkus kado, pokoknya pekerjaan yang hanya melibatkan otot saja, itu pekerjaan yang bisa dengan paksaan. Tapi kalau misalkan pekerjaan yang melibatkan emosi seperti seni, coaching, mengajar, pekerjaan yang melibatkan hati, pekerjaan yang melibatkan emosi atau melibatkan semangat, itu butuh mood. Betul. Nah, maka model-model kepemimpinan dengan industri yang melibatkan emosi dan mood ini tidak bisa dengan paksaan. Paksaan itu perlu. Artinya punishment itu perlu, hukuman perlu. Tapi beda kadarnya dengan pekerjaan-pekerjaan yang levelnya hanya menggunakan otot. Gitu. Karena cognitive level itu ya mau dipaksa nggak akan bisa kalau misalkan otaknya udah burn out gitu. Berarti bagi orang-orang yang mungkin salah jurusan, ini akan lebih mudah burn out daripada orang-orang yang dia tepat jurusannya gitu Mas Armani, atau gimana? Nah ini definisi tepat jurusan juga mesti dipertajam ya. Tapi bisa juga demikian ya. Maksudnya tepat jurusan dan salah jurusan tuh maksud gimana Mario? Salah jurusan ketika dia passionnya dia pengen masuk jurusan komunikasi, pekerjaannya mungkin yang dia dapat bukan sejalur dengan jurusannya begitu. Misalnya dia justru bekerja di bidang finansial seperti itu. Nah, apakah ini juga bisa mempengaruhi burnout pada seseorang tersebut? Oh beda salah jurusan tuh mempengaruhi nggak ya gitu? Oh jawabannya belum tentu sebetulnya. In fact 80% kok ya kurang lebih kalau dibuletin ya 70-80% orang merasa salah jurusan, tapi banyak juga yang bisa jadi business owner and fun with it, dan itu hal yang biasa kok salah jurusan itu. Nah jadi nggak salah misalkan kita mau ambil karir A yang beda dengan jurusan itu nggak masalah. Yang masalah adalah ketika balik lagi ke talenta ya, kelebihan kita gitu. Kalau misalnya talenta kita nggak ngerti talenta kita bekerjanya nggak sesuai dengan talenta, maka otomatis kerjaan kita nggak maksimal. Tuh, kayaknya kok gue udah semuanya kayaknya ngerjainnya cepet, gampang, tapi kok saya susah gitu. Nah kemungkinan memang nggak di situ. Contoh orang introvert dipaksa jualan, waduh itu setengah mati. Sebaliknya orang ekstrovert dipaksa kerjaan data, waduh itu susahnya setengah mati. Bukannya nggak bisa. Bukannya nggak bisa. Hanya saja dia biasanya akan lebih kehabisan cepat energinya habis, cepat burn out, cepat merasa mengcompare dirinya kok rasanya saya nggak bisa terus gitu. Gitu.
Nah, saya menyadari dari dulu ya, saya diarahkan sama orang tua saya, Pak Yaakob Ezra, Hmm. Dr. Yaakob Ezra sudah mengetahui talenta saya itu di people, coaching, Hmm. consulting, gitu ya. Empatinya kuat, saya juga punya daya seni yang cukup tinggi, kepekaan yang tinggi. Hmm. Maka dengan hal itu ya saya langsung diarahkan ke arah psikologi Hmm. dan menekuni di bidang kepemimpinan dan organisasi. Nah, itu membuat saya jadi semangat gitu. Jadi bukan masalah salah jurusannya. Ada orang-orang yang justru salah jurusan, tapi dia bisa perform, dia bisa menghasilkan uang, dia bisa dia merasa fulfill dengan kehidupannya. Sebanyak berapa orang sekarang yang dulunya kerjanya apa, terus muncul profesi baru, malah jadi YouTuber lah, jadi Hmm. vlogger lah, dan TikToker lah. Happy-happy aja. Jadi bukan masalah salah jurusannya, tapi bagaimana dia bisa berbuah nggak? Dia bisa mendapatkan uang nggak? Kalau dari teorinya Ikigai kan, apa Hmm. yang saya bisa lakukan, apa yang saya semangat kerjakan, dan saya lakukan itu juga dibayar, dan saya berkontribusi terhadap sosial dan passion saya. Nah, itu kan teorinya Ikigai. Hmm. Itu otomatis ya lebih gak mudah burnout gitu sih. Oke. Biar kita bisa selamat dari burnout ini Mas Harmoni, apakah kata orang kita harus healing atau kita harus jalan-jalan gitu untuk bisa menyembuhkan diri kita dari burnout? Apakah benar seperti itu? Nanti kita jawab di sesi berikutnya. Kita juga akan membacakan karakter Anda berdasarkan tanda tangan. Tetaplah bersama kami dalam Smart Character and Career. Smart Character and Career segera kembali. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Masih kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmoni Ezra dan tim Power Character. Smart FM Business and Inspiration. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Character and Career. Di sesi terakhir ini kita akan masih melanjutkan topik kita mengenai melawan kemalasan. Tapi sebelum itu kita akan membacakan dulu tanda tangan yang sudah masuk di 0812 11 12 959. Mas Harmoni Ezra akan membacakannya untuk Anda. Dan bagi Anda yang mungkin belum mengirimkan, boleh kirimkan juga tanda tangan dan juga nama terang Anda. Silakan Mas Harmoni. Baik, bagi smart listener yang pengen dibacakan tanda tangannya, kirimkan ya. Barangkali Anda dibacakan malam ini atau mungkin minggu depan, di mana Anda jika menyimak siaran kami, Anda boleh mengirimkan tanda tangan melalui WhatsApp di berapa nomornya, Maria? 0812 11 12 959. Nah, lalu menggunakan pulpen hitam atau pulpen biru di kertas putih, ya, dan
bikin tanda tangannya, lalu tuliskan nama Anda di bawah tanda tangan tersebut, difoto, lalu dikirimkan ke nomor tersebut. Ya, jangan gunakan pensil atau spidol karena saya nggak bisa melihat tekanannya dengan baik. Ya, karena kalau menggunakan pulpen itu akan jauh lebih kelihatan, data-data itu penting buat saya. Dari hasil tanda tangan, terima kasih buat Gabriel Dading yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini untuk dibacakan tanda tangannya. Saya melihat bahwa Gabriel seseorang yang sangat-sangat suka tantangan. Nggak bisa diem, seseorang yang bisa gercep, seseorang yang biasanya kayaknya model kayak gini nih suka traveling nih. Nggak bisa nggak keluar gitu ya. Dan kalau saya ngeliatnya juga straightforward ya. Kalau misalkan punya mau ngejar apa yang dikerjakan tuh seperti apa, bukan tipikal orang yang suka basa-basi. Ya kalau misalkan bisa get things done ya get things done gitu ya. Nah, seseorang yang definitely kalau misalkan jadi pemimpin, Anda sangat bisa jadi pemimpin, tapi hati-hati kepemimpinan Anda biasanya cenderung maksa gitu ya. Nah, titik kritisnya itu cenderung maksa, dan sekonteks pada malam hari ini, talenta Anda itu definitely biasanya nggak bisa kerja di bawah orang kelamaan. Biasanya memang Anda itu mesti nge-start something ya gitu. Biasanya memang ya dari kalau misalnya kerja sama orang terus kelamaan tuh biasanya ya Anda nggak suka diperintah-perintah gitu. Ya, orang-orang kayak gini nih biasanya cuman ya di bawah 10% lah dalam pengalaman saya berkiprah di dunia psikologi melakukan assessment ya. Nah, selanjutnya terima kasih ya buat Gabriel. Jadi make sure Anda mungkin mulai start bisnis ya, mulai berpikir untuk starting your own company karena ya itu talenta Anda, panggilan. Selanjutnya Zaira. Nah, saya bisa melihat Zaira ini seseorang yang wow, oke. Ya, Zaira seseorang yang peka ini, empatinya tinggi, seniman juga, orang punya firasat yang tinggi, bisa baca situasi, kreatif, idenya banyak. Ya, Zaira ini juga biasanya semangat ketika bisa membahagiakan orang lain, gitu ya, ceria, cheerful. Ya, talenta kamu ini ketika bisa meyakinkan orang lain, gitu. Dan kekuatan Anda itu di network. Ya, titik kritisnya apa Zaira? Titik kritisnya Zaira ini emosional, dan kalau sudah punya ide bingung mau ngerjainnya dari mana. Idenya bagus-bagus banyak tapi nggak bisa execute, nah itu bahaya. Mesti kerja sama orang yang bisa bantu execute, membreakdown mana yang prioritas, mana yang mesti dikerjakan, mana yang mesti dilaksanakan. Kalau enggak, biasanya mimpinya Zaira hanya sekedar mimpi. Ya, Zaira aku mesti ngomong, cepet burn out. Gabriel nggak cepet burn out, hanya saja nggak suka diperintah-perintah. Kalau orang model kayak Zaira, itu biasanya cepet banget burn out, karena idenya banyak, nggak bisa eksekusi, merasa nggak bisa ngapa-ngapain, stres sendiri. Gitu. Ya, nah jadi semoga bermanfaat. Begitu juga buat smart listeners yang pengen juga dibacakan, jangan lupa kirimkan tanda tangan ke kami. Yes, oke, terima kasih Mas Harmoni. Kita balik lagi ke topik kita Mas Harmoni. Nah, tadi bagaimana caranya smart listener supaya bisa melawan kemalasan dan juga burnout di tahun 2024 ini Mas Harmoni? Silahkan. Baiklah, smart listener, make sure ya, saya dari tadi penekanannya adalah mengenali diri sendiri. Itu penting, karena dengan Anda mengenali apa yang Anda punya, apa yang Anda miliki, apa yang Anda bisa kerjakan, itu modal. Banyak orang-orang yang nggak tahu yang dia bisa kerjakan, apa yang bisa dilakukan, maka talentanya jadinya mentah. Potensi itu bisa mentah. Justru tugas dan tanggung jawab kita adalah mengasah potensi tersebut menjadi kompetensi yang bisa menyelesaikan masalah dunia. Ya, maka ketika potensimu bisa menyelesaikan masalah dunia, otomatis Anda bisa berkontribusi. Dengan tersebut, Anda secara internal pun Anda nggak akan takut kehilangan pekerjaan, nggak akan takut kelaparan, karena Anda tahu apa yang Anda bisa kerjakan dan lakukan. Ya, jadi
mulai dari situ dulu. Anda nggak akan mudah burnout ketika Anda kenal diri Anda sendiri. Nah, lalu yang kedua, saya ngomong dari sudut pandang leaders dan business owner. Ketika Anda menciptakan budaya kerja, ini penting sekali untuk menciptakan budaya kerja yang holistik, sistematis, dan at least sekarang pakai teknologi lah, gitu ya. Nah, kalau misalkan tim Anda kecil, mungkin belum terlalu rely sama teknologi, nggak apa-apa. Tapi ya harus sudah dipersiapkan. Kalau Anda mau grow, harus punya sistem yang kuat. Visi, misi perusahaan yang jelas, job desk, ISO kalau perlu gitu ya. Nah, itu yang kami bisa bantu dampingi Anda untuk menciptakan budaya kerja yang adil, budaya kerja yang fair, budaya kerja yang terbuka, budaya kerja yang tidak subjektif gitu ya, yang ABS ya, atas asal bapak senang gitu ya, atau asal ibu senang gitu ya. Oh, mau lu mah deket sama orang HR makanya cepet naik. Nah, hal-hal seperti itu bisa nggak terjadi? Sangat bisa, dan sering terjadi kami temukan gitu. Tapi bagaimana kita sebagai leader menciptakan budaya kerja yang sesuai dan memberikan kesempatan bagi tim kita agar mereka bisa berkembang berkarya sesuai dengan talentanya. Itu menjadi aset yang luar biasa bagi perusahaan dan organisasi kita masing-masing. Yes, oke. Sebelum kita closing, kita akan mendengarkan dulu peredaman dari Dr. Harmony Ezra. Smart Listener, dimanapun Anda berada, saya doakan Anda sehat, sukses, dan sejahtera. Pada malam hari ini kita membahas topik tentang melawan kemalasan. Tapi ternyata seorang sering menyalahartikan burnout dengan kemalasan. Malam hari ini kita sudah membedah antara bedanya sesungguhnya malas yang sesungguhnya dengan burnout. Kita juga sudah membahas bagaimana supaya kita tidak burnout, bagaimana supaya menumbuhkan kembali semangat yang baru, bagaimana kita mengoptimalkan talenta kita. Ternyata ada loh lelah yang gak keringetan, ternyata ada loh ngoyoh tapi gak ngos-ngosan gitu. Nah, hal tersebut itu terjadi karena otak kita mengalami kelelahan. Ketika orang depresi, stres berkepanjangan, itu bisa menyebabkan perilaku burnout yang seringkali orang salah sangka menjadi malas. Ketika kita sudah masuk ke dalam ranah burnout, kita tidak boleh diam saja, kita harus mencari pertolongan. Kita mesti istirahat, kita mungkin perlu curhat, kita perlu mengkomunikasikan isi hati kita. Dan ketika kita diam saja, maka kita akan terus masuk ke dalam zona burnout tersebut. Orang yang malas adalah orang yang tidak mengoptimalkan talentanya. Ada waktu, ada energi, ada semangat, tapi tidak bertanggung jawab untuk menggelipat gandakan atau cepat puas dengan apa yang dia miliki. Itu adalah kemalasan. Karena setiap orang diberikan talenta, diberikan kelebihan, diberikan kapasitas agar menajamkan potensi kita menjadi kompetensi untuk menyelesaikan masalah dunia. Oleh sebab itu, Smart Listeners, mari sama-sama bertanggung jawab dengan waktu yang kita gunakan setiap hari untuk mengoptimalkan potensi kita, memaksimalkan kapasitas kita agar kita semakin bermanfaat bagi dunia. Always right response. Yes, itu tadi Smart Listeners. Semoga apa yang kita perbincangkan di malam hari ini menjadi sumber semangat Anda ya untuk bisa menghadapi tahun 2024 ini. Tetap semangat dan juga terus berkarya. Dan akhirnya saya Maria Delsa. Saya Harmony Ezra. Smart Character, who we are. We are life transformer and we are changed to change the world. Telah kita ikuti Smart Character and Career bersama Harmony Ezra dan tim Power Character.